Film kali ini berjudul The Bird Murder, dirilis tahun 2025 dengan sutradara Danny J. Boyle. Film dimulai di sebuah rumah yang sedang terjadi penyanderaan. Seorang penjahat bernama Caden Hodge sedang menyandera seorang perempuan bernama Sarah. Tidak dijelaskan secara detail siapa itu Caden. Hanya sekilas kalau Caden merupakan pembunuh berantai yang sudah 3 tahun menjalankan aksinya. Tak berselang lama datang seorang wanita yang bernama Ellie yang merupakan seorang detektif yang menangani kasus Caden ini. Sambil terus menodong Caden, terjadi perbincangan di antara mereka. Dari pembicaraan mereka terlihat kalau mereka sempat saling mengenal dan sikap Ellie terlihat begitu takut. Seperti ada hal yang membuat Ellie trauma dengan Caden. Namun tidak pernah diceritakan secara detail apa yang terjadi di antara mereka. Tak berselang lama datang polisi dan menangkap Caden. Singkat cerita, setelah Caden tertangkap, Ali diminta oleh komandannya untuk cuti agar Ellie lebih bisa menenangkan diri. Karena semenjak menangani kasus Caden, Ali mulai menjadi orang yang gelisah dan memiliki kecemasan yang berlebihan. Namun Ali menolaknya dan ingin tetap bekerja agar sibuk dan bisa mengalihkan semuanya itu. Namun komandannya tetap meminta untuk Ali cuti selama 2 minggu. Karena terus dipaksa, Ellie menerima cuti itu. Setelah itu, Ellie lalu berkemas-kemas untuk pergi liburan di pondoknya dulu yang terletak di daerah Bear Lake. Saat berkemas, tiba-tiba ia dihubungi oleh Caden dari penjara, yang membuat Ellie terlihat takut. Caden menghubungi Ellie untuk menyampaikan salam perpisahan karena Caden akan dipindahkan penjaranya. Selain itu, Caden juga tahu kalau Ellie akan liburan. Sebelum menutup telepon, Caden mengatakan sampai bertemu lagi secepatnya. Mendengar itu membuat Ellie tidak tenang. Singkat cerita, Ellie sampai di pondoknya yang telah lama ia tinggal. Setelah itu, Ellie pergi untuk jalan-jalan coba melihat keadaan sekitar. Namun ia tidak tahu kalau ada orang yang melihatnya dari kejauhan melalui teleskop senjata. Sedangkan di tempat lain ada seorang influencer yang terkenal bernama Sienna yang akan membuat konten tentang perjalanannya saat berada di Bear Lake. Sienna merekam aktivitasnya saat berada di tepi danau dan mengunggahnya di sosmed. Unggahan itu dilihat oleh salah satu penggemarnya yang kebetulan tinggal di daerah itu yang bernama Rebecca. Ia lalu memperlihatkan unggahan itu kepada kakaknya yang bernama Roy yang bekerja sebagai sheriff di tempat itu dan mantan dari Ali. Rebecca memperlihatkan video itu sambil memuji-mujinya sampai ia ingin hidup seperti idolanya itu. Sedangkan di tempat lain, setelah selesai jalan-jalan, Ali mampir di sebuah kedai dan menikmati kopinya. Sampai datang anak buah Roy yang bernama Brody yang coba menyapa Ali. Brody tahu soal Ali dari berita saat penangkapan Caden. Di tengah perbincangan, Ali teralihkan berita di TV tentang bus yang membawa Caden mengalami kecelakaan. Jatuh ke jurang sedalam 30 meter. Diperkirakan 2 sipir, 1 supir, dan 4 tahanan diyakini tewas. Walaupun 2 jasad belum ditemukan. Dan salah satunya adalah Caden. Hal itu membuat Ellie kembali khawatir. Ia lalu meminta Brody untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang keberadaannya. Di perjalanan pulang, Ali tampak gelisah dan waspada. Sampai ia dikejutkan dengan munculnya teman lamanya. Bisa dibilang juga mantannya, yang bernama Miles. Begini cerita singkatnya. Ellie berpacaran dengan Roy. Namun karena Ellie ditinggal Roy kerja dan LDR, dan saat itu Ellie sedang butuh teman. Muncullah Miles menemaninya. Begitulah cerita singkatnya. Ali dan Miles terlihat canggung saat ngobrol karena sudah lama tidak bertemu. Mereka saling menanyakan kabar. Diketahui kalau Miles mantan militer dan kembali karena dibebas tugaskan dan sekarang sedang mengurus bisnis orang tuanya. Setelah cukup berbincang-bincang, mereka pun berpisah. Setelah sampai rumah, Ali dihubungi oleh komandannya memberitahu soal Caden dan meyakinkan kalau Caden tidak akan selamat dari kecelakaan itu. Namun Ellie yang sangat mengenal Caden merasa kalau kecelakaan itu mungkin ulah si Caden. Apalagi jarak dari tempat kecelakaan tidak begitu jauh. Walaupun sudah diyakinkan kalau Caden mati, Ali masih tetap cemas.
Di tempat lain, Shena sedang berada di kedai. Ia memesan sebuah kopi. Si pelayan mengatakan agak menunggu ya, tapi rasanya akan begitu enak karena mesinnya sudah agak tua. Mendengar itu, Shena mengatakan, "Gak usah buru-buru, tapi jangan berharap mendapat ulasan yang bagus." Miles yang kebetulan juga sedang menikmati kopi, saat mendengar itu ia mengatakan kalau kopi di tempat itu enak dan tidak akan membuatnya kecewa. Namun hal itu tidak diterima dengan baik oleh Shena dan menganggap kalau Miles kurang ramah. Hal itu membuat Miles agak marah dan meminta untuk para turis seperti Shena lebih menghargai orang-orang yang sudah bekerja, bukan menganggap mereka seperti pelayan. Setelah itu Miles pergi sedangkan Shena hanya melongo terdiam. Shena yang bete mendengar ceramah Miles saat kopinya datang meminta untuk dibungkus saja. Setelah itu ia pergi dari kedai. Belum lama berjalan, ia bertabrakan dengan Rebecca yang membuat kopinya tumpah di baju Shena. Melihat keadaan itu, Rebecca coba minta maaf dan saat tahu itu Shena, ia mengatakan kalau sangat ngefans dan ingin mengikuti kehidupan Shena. Karena emosi kopinya tumpah di baju, Shena menanggapinya dengan ketus dan meremehkan Rebecca sambil pergi begitu saja. Rebecca yang mendengar itu terlihat kecewa dengan sikap idolanya itu. Tak lama datang Brody menghampiri, mengatakan kalau ia mendengar semua pembicaraan mereka. Ia juga memberitahu kalau Shena akan ke puncak. Rebecca bertanya apa kamu juga mengikuti sosmednya. Karena Rebecca mengidolakannya, Brody juga coba mengikutinya. Hal itu menurut Rebecca so sweet sehingga Rebecca jadi malu-malu. Brody lalu bertanya apa rencana Rebecca hari ini. Rebecca menjawab kalau ia ingin mendaki. Mendengar itu, Brody lalu menawarkan untuk mengantarnya, karena ia ada tugas keliling ke daerah yang searah. Namun sebelum itu, ia mengajak Rebecca ngopi bersama dan Rebecca menerimanya. Mereka kemudian ngopi bersama di pinggir danau, sambil nonton live Shena yang sedang jalan-jalan ke puncak. Selain itu, Brody yang terlihat menyukai Rebecca memuji kalau Rebecca lebih baik dan cantik dari Shena, yang membuat Rebecca agak salting. Selain itu, Brody juga memberitahu soal Ali yang kembali. Setelah itu, Brody mengantar Rebecca ke tujuannya. Sedangkan di sisi lain, Shena terus merekam saat sampai di puncak. Saat sedang di tepi jurang, tiba-tiba ada seseorang yang misterius mendorongnya yang membuatnya terjatuh ke jurang dan tewas. Scene lalu berpindah ke kantor Sheriff, di mana Brody dan Roy sedang membicarakan soal banyak turis yang tewas tahun lalu dan kurangnya personel di tempat itu. Selain itu, karena Brody suka ember, ia memberitahu Roy kalau Ali sudah kembali. Padahal Ali meminta untuk tidak mengatakannya kepada siapa-siapa. Hari berikutnya, Ali terbangun dari tidurnya setelah bermimpi kalau Kaden mendatanginya. Tak lama setelah itu, Roy datang ke rumah Ali setelah tahu dari Brody. Mereka kemudian berbincang-bincang, membahas tipis-tipis soal masa lalunya. Soal Miles yang merebut Ali dari Roy, yang membuat hubungan Roy dan Miles menjadi renggang dan jarang bertemu walaupun dulu mereka adalah teman baik. Saat hari mulai sore, Roy dihubungi oleh Brody, memberitahu untuk ke titik pengamatan karena ada yang menemukan mayat. Dan mayat itu adalah mayat Shena. Mendengar itu, Ali ingin membantu Roy menyelidiki kasus itu, apalagi mereka sedang kekurangan anggota. Saat mereka pergi dari rumah Ali, terlihat dari dalam hutan Miles mengamati mereka. Setelah sampai di TKP, Roy menjelaskan tentang siapa itu Shena, karena Ali tidak mengetahuinya. Selain itu, Roy meminta kepada Brody untuk mencari ponsel milik Shena. Namun setelah Brody mencarinya, ia tidak menemukannya dan menganggap kalau ponsel milik Shena sudah hancur. Namun Roy tetap meminta untuk menemukannya esok hari. Berita kematian Shena sudah muncul di internet yang membuat Rebecca bersedih. Walaupun ia sudah tidak mengikutinya lagi di media sosial karena melihat sikap Shena kepada dirinya. Tak lama setelah itu, Roy pulang dan mengajak Ali, yang membuat Rebecca begitu senang saat melihatnya. Di saat asik ngobrol, kembali Roy dihubungi oleh Brody, memberitahu kalau ada keluhan dari warga lokal yang merasa terganggu dengan aktivitas turis muda-mudi yang menyenangkan musik keras-keras di tepi danau.
Mendengar itu, Roy meminta untuk Brody mengurusnya karena hari itu tugas Brody mengawasi area tersebut. Setelah itu, Brody pergi menemui para pemuda itu. Namun karena Brody yang kurang tegas malah diremehkan oleh salah satu pemuda yang diketahui bernama Austin. Bukannya mendengarkan Brody malah seperti menantang. Tak lama datang Miles yang langsung bersikap keras kepada Austin dan memperingatkannya. Sampai Miles mematikan musiknya. Selain itu, Miles juga kesal dengan Brody yang bersikap lembek. Setelah itu, Miles pun pergi. Sedangkan di tempat lain, para polisi menyisir lokasi sekitar kecelakaan bus tahanan dan menemukan baju tahanan yang diketahui milik Caden. Namun mereka tidak menemukan mayat Caden yang berarti Caden masih hidup. Malam harinya, Austin mengajak pacarnya untuk berenang di danau. Namun pacarnya tidak mau dan mengajak Austin untuk kembali ke pondok. Karena Austin bersikeras ingin berenang, pacarnya lalu membiarkannya berenang sendirian dan memintanya untuk jangan lama-lama dan segera kembali ke pondok. Selagi Austin berenang, ada sosok misterius yang meletakkan kabel beraliran listrik di pegangan di pinggir danau. Austin yang melihat sosok yang tidak begitu jelas itu mengira kalau itu adalah kekasihnya. Karena itu ia coba untuk naik. Namun saat memegang pegangan untuk naik, Austin tersengat listrik yang membuatnya tewas. Setelah itu orang misterius itu pun pergi. Scene lalu berpindah ke kantor sheriff, di mana Rebecca memberi kejutan kepada Brody dengan membawakannya sekotak donat yang membuat Brody terlihat senang. Brody lalu bertanya tentang keadaan Rebecca yang beberapa hari tidak terlihat. Rebecca menceritakan kesedihannya tentang kematian Shena. Rebecca hanya ingin Shena merasakan kehilangan penggemar, namun bukan nyawanya. Selagi mereka berbincang-bincang, Brody dihubungi oleh pacar Austin, melaporkan kalau Austin menghilang. Setelah itu Roy juga dihubungi. Setelah sampai, Brody mencari sekitar danau, sedangkan Roy berbicara dengan pacar Austin. Roy mengatakan kalau mungkin Austin sedang berjalan-jalan. Setelah itu Roy kembali melakukan pencarian dan tak lama menemukan mayat Austin di pinggir danau. Roy lalu mengabari Brody kalau ia sudah menemukan mayat Austin dan akan meminta bantuan ahli karena ada 2 kematian dalam 1 hari bukan sesuatu yang kebetulan. Selain itu, Brody juga menceritakan tentang Miles yang mendatangi Austin dan memperingatkannya. Mendengar itu, Roy mengatakan kalau ia akan mengurus Miles. Sedangkan di tempat lain, Rebecca datang ke TKP, di mana Shena tewas, dan coba mencari sesuatu, sampai ia menemukan HP milik Shena, namun dalam kondisi mati. Setelah itu membawanya pulang lalu mengecasnya. Rebecca coba menghubungi Roy, namun tidak dijawab. Saat menghubungi kantor juga tidak ada jawaban. Sedangkan Roy pergi ke rumah Miles. Roy dikejutkan dengan kemunculan Miles yang tiba-tiba menyapanya. Roy bertanya dari mana. Miles menjawab baru pulang dari berburu anjing hutan. Setelah itu Miles mengajak Roy masuk ke rumah. Mereka membahas soal Miles yang menegur Austin. Miles menjelaskan karena Brody tidak bisa mengendalikan situasi sehingga ia merasa harus turun tangan. Roy juga menceritakan tentang kematian Austin dan bertanya apa Miles melihat sesuatu. Miles menjawab kalau sepanjang malam ia berburu. Miles merasa kalau Roy mencurigainya. Namun Roy membantah itu. Setelah selesai berbincang, Roy pun pergi. Roy kemudian pergi ke rumah Ali dan melihat Ali seperti ketakutan dan bertanya ada apa. Ali menceritakan dirinya seperti melihat hantu. Setelah mendengar kalau para polisi hanya menemukan baju tahanan milik Caden, hal itu membuat Ali waspada. Ali lalu bertanya ada apa kepada Roy. Roy menceritakan kalau ia menemukan mayat di pinggir danau. Tak lama Brody menghubungi Roy memberitahu kalau hasil pemeriksaan mayat itu tewas tersetrum. Karena hal itu mereka kemudian pergi ke kantor. Di sana Ellie membaca laporan milik ayah Roy yang mencatat kalau ada kejadian yang sama 2 tahun lalu. Di mana menurut Brody kejadian itu terjadi karena talinya putus. Namun menurut catatan tali itu masih baru. Karena laporan itu mereka menganggap ada yang mencurigakan. Kemudian mereka pergi ke TKP dan memeriksa di sekitar dok.
Ali menemukan kalau kabel di panel berantakan, sedangkan Roy menemukan ujung kabel lain dan menganggap kalau Austin mati tersengat listrik. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba ada yang menyerang mereka dengan busur. Melihat itu, mereka coba mengejar orang itu yang mengarah ke rumah milik Miles. Mereka kehilangan jejak orang itu. Dan saat mengecek gudang penyimpanan milik Miles, ia menemukan busur itu berada di sana. Tak lama datang Miles dengan menodongkan senjata ke arah Roy dan Ali. Setelah tahu itu adalah Roy dan Ali, Miles menundukkan senjatanya. Miles bertanya apa yang mereka lakukan. Ali menceritakan kalau ada yang menyerang mereka dengan busur yang ada di gudangnya. Namun Miles menyangkalnya karena ia sudah lama tidak menggunakan busur itu. Namun Roy yang belum percaya menodongkan pistol ke arah Miles, sambil meminta untuk meletakkan senapannya. Setelah diletakkan, Roy meminta penjelasan dari Miles. Miles lalu meminta untuk mengikutinya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV, di mana ada orang yang menyusup ke gudang milik Miles. Setelah melihat CCTV, Ali mengingatkan tentang Rebecca. Roy kemudian menghubungi Brody memintanya untuk menjaga Rebecca, karena ada pembunuh yang berkeliaran. Brody lalu pergi ke rumah Rebecca. Pagi harinya, Ellie diantar pulang oleh Roy setelah mereka bertiga begadang. Saat Roy akan pulang, ia melihat keanehan dari dalam rumah Ali, di mana terlihat ada yang menutup tirai jendela. Padahal Ellie tidak suka jendela yang tertutup. Sedangkan di dalam, Ellie terkejut saat melihat Kaden ada di rumahnya, sambil menodongkan pistol ke arah Ali. Di sisi lain, Roy masuk ke rumah Ali tanpa diketahui. Sedangkan Ellie bertanya tentang pembunuhan yang terjadi kepada Kaden. Dan Kaden mengatakan kalau ia tidak pernah melakukan pembunuhan di kota itu. Dan ia datang hanya ingin menemui Ali. Tiba-tiba Kaden merasa ada orang lain di rumah itu. Sambil menyandra Ellie coba mencari di dalam rumah. Namun tiba-tiba Kaden diserang oleh Roy dan terjadi perkelahian. Sampai akhirnya Ellie menembak Kaden dan membuat Kaden tewas. Ellie juga mengatakan kalau bukan Kaden pelaku pembunuhan itu. Scene lalu berpindah ke rumah Rebecca, di mana Brody sedang menatap keluar jendela. Tak lama Rebecca bangun yang kemudian ingin melihat isi video di HP milik Sienna. Namun oleh Brody ditahan agar menunggu Roy datang terlebih dahulu. Karena Rebecca penasaran akhirnya melihat video itu. Dan dalam video itu terekam kalau Brody yang mendorong Sienna ke jurang. Karena hal itu, Brody lalu membawa Rebecca pergi. Tak lama datang Roy dan Ali ke rumah. Karena tidak menemukan siapa-siapa, ia lalu coba menghubungi HP Brody. Namun tidak dijawab. Lalu menghubungi kantor untuk melacak HP milik Brody. Sambil menunggu, Ali menemukan HP Rebecca. Dari situ Ali mencurigai kalau Brody pelakunya. Karena saat Brody liburan tahun lalu tidak ada kejadian pembunuhan. Dasar kejadian pembunuhan pertama terjadi itu tepat setelah Brody bekerja di tempat itu. Tak lama mereka tahu lokasi Brody membawa Rebecca, yaitu ke puncak. Roy kemudian menghubungi Miles untuk bergegas ke puncak. Sedangkan di tempat lain, Brody terus menyeret Rebecca ke tepi jurang. Rebecca sempat memberontak. Dari kejadian itu terungkap alasan Brody membunuh para turis yang datang. Karena Sienna menghina Rebecca, sedangkan yang lain karena menghina Brody. Brody juga yang membuat kecelakaan orang tua Rebecca, karena takut akan dipecat oleh ayah Rebecca. Tak berselang lama, datang Roy dan Ali menodong ke arah Brody yang sedang menyandra Rebecca. Begitu juga dengan Brody yang mengarahkan senjatanya ke arah Ali dan Roy. Saat tahu Miles berada di semak-semak, Roy memberi kode kepada Rebecca. Saat Rebecca melepaskan diri dari Brody, dengan cepat Miles memanahnya. Dengan sisa-sisa kesadaran, Brody lalu menjatuhkan diri ke jurang. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Ali memutuskan untuk keluar dari kepolisian dan memutuskan untuk kembali ke Bear Lake dan menikmati hidupnya. Karena hal itu, cerita pun usai.